smoking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ridondo. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi pendidikan. Sebelum kita memasuki ranah yang lebih jauh dari sosiologi pendidikan, kita harus mengerti dan menelaah satu persatu dimulai dari latar belakang, definisi, serta tujuan dari sosiologi pendidikan itu. Nah, secara histori, sosiologi dan pendidikan itu merupakan dua ilmu kuno, yang dimana ilmu kuno ini merupakan sebuah ilmu yang sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan kemunculannya berbarengan dengan kemunculan manusia. Secara umum, sosiologi dapat diartikan sebagai social interaction atau interaksi sosial dan human relationship atau hubungan antar manusia. Nah, hubungan antar manusia dan interaksi sosial ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak kemunculan Nabi Adam. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan hubungan antara Nabi Adam dengan Hawa, yang dimana itu adalah hubungan antar manusia, dan di dalam hubungan itu terdapat interaksi sosial. Namun, sebagai ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu sosiologi sudah memiliki struktur dan metodenya sendiri, itu baru diakui pada abad ke-19, di mana melalui Auguste Comte, yang dimana Auguste Comte ini dikenal sebagai bapak pendiri sosiologi. Nah, demikian juga dengan pendidikan. Kenapa dikatakan dengan ilmu kuno? Pendidikan sendiri dapat diartikan proses memperbaiki, mengenali, dan mengetahui jati diri atau lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari Nabi Adam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk mengenali dan mengetahui dan untuk mempelajari lingkungan alam dan sekitarnya. Di dalam perintah itu terdapat proses pendidikan. Nah, namun sama halnya dengan sosiologi, pendidikan juga baru diakui pada abad ke-19 sebagai suatu ilmu setelah para ahli menemukan objek, metode, dan sistemnya. Nah, sosiologi pendidikan sendiri kita sepakat berasal dari dua kata atau didasari oleh dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Yang pertama berasal dari kata socius dan kedua logos. Socius berarti sebagai kawan, berkawan atau bermasyarakat. Sedangkan logos itu adalah suatu yang dapat diartikan sebagai ilmu atau berbicara tentang sesuatu. Dapat ditarik kesimpulan, sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat. Dan dapat ditarik kesimpulan lagi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam kelompok-kelompok dalam struktur sosialnya. Nah, pendidikan ialah berasal dari dua bahasa. Yang pertama berasal dari bahasa Inggris, yang education, dan berasal dari bahasa Arab, al-tarbiyah. Nah, pendidikan sendiri berarti suatu proses mengenali, mengetahui, dan mempelajari sesuatu jati diri dan lingkungannya. Sosiologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang diciptakan bukan tanpa tujuan. Ada beberapa tujuan-tujuan dalam mempelajari sosiologi pendidikan. Yang pertama ialah menganalisis proses sosial. Yang kedua, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, menganalisis interaksi sosial yang ada dalam sekolah, baik antara sekolah dengan peserta didik ataupun sekolah dengan masyarakat. Yang keempat ialah membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial pendidikan. Yang kelima, menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Dan yang keenam dan yang terakhir ini ialah menganalisis perilaku-perilaku sosial dan bagaimana cara mengontrolnya. Mungkin hanya ini untuk konsep dasar dari sosiologi pendidikan. Pada masa wabah corona ini, perkuliahan online menjadi hal yang sangat biasa bagi mahasiswa. Nah, bagaimana berjalannya sistem perkuliahan online ini? Pada perjalanannya
proses pembelajaran yang ada dalam perkuliahan online ini, dosen mengambil peranan yang cukup penting, di mana dosen menjadi pusat segalanya dalam sistem interaksi yang ada dalam perkuliahan online atau kelas online ini, yang dinamakan dengan teacher center. Nah, perilaku yang ditampakkan oleh dosen juga perilaku dominatif. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya, dosen lebih banyak menerangkan sehingga dia berperilaku dominatif, lebih berperilaku dominatif daripada mahasiswa. Hal ini juga tampak pada diskusi-diskusi di dalam grup-grup WA atau aplikasi lainnya. Dosen itu banyak menjelaskan dan menerima pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Bahkan ketika mahasiswa melakukan persentase, dosen itu melakukan atau membimbing jalannya presentasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dosen memiliki perilaku dominatif dalam kelas online ini. Namun, tidak semua begitu. Ada juga dosen yang melakukan perilaku yang cuek, yang hanya mengabsen pada awal dan terakhir. Ada beberapa dosen yang melakukan seperti itu. Namun, kita sebagai mahasiswa tidak boleh menyalahkan dosen, karena kita juga harus bisa mandiri dan ini menguji kita untuk masa depan nanti. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, ada pesan yang saya ingin sampaikan. Di masa wabah COVID-19 ini, harap kita jangan kemana-mana dulu. Stay at home, stay healthy, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Diberlakukannya PSBB dan diberlakukannya physical distancing atau social distancing, itu hanya badan atau jarak tubuh kita yang berjarak satu dengan yang lain, namun tidak untuk kemanusiaan kita, namun tidak untuk rasa sosial kita, dan namun tidak untuk hati kita. Hati kita harus selalu dekat satu sama lain. Kita harus saling membantu agar masa-masa kritis ini dapat berlalu dengan cepat, dan semoga masa-masa ini kita dapat memperbaiki diri. Dan bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita dapat melewatinya dengan tanpa halangan atau hambatan sedikit pun. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sosiologi pendidikan, sepakat kita semua menyepakatinya, ialah lagi. Sosiologi pendidikan, sepakat kita semua menyepakatinya, ialah